Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, nah, Perkenalkan nama saya Dewi Cahyadi, NIM 2001-05112, kelas 5D. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia masa Orde Baru. A. Masa transisi 1966 sampai 1967. 1. Aksi-aksi Tritula. Naiknya Letnan Jenderal Soeharto ke kursi kepresidenan tidak dapat dilepaskan dari peristiwa gerakan 30 September 1965 atau G30S PKI. Ini merupakan peristiwa yang menjadi titik awal berakhirnya kekuasaan Presiden Soeharto dan hilangnya kekuatan politik PKI dari percaturan politik Indonesia. 2. Surat pemerintah 11 Maret untuk mengatasi krisis politik yang memuncak pada tanggal 11 Maret 1966. Soeharto mengadakan sidang kabinet. Sidang ini ternyata diboikot oleh para demonstran yang tetap menuntut Presiden Soeharto agar membubarkan PKI dengan melanjutkan pengempasan ban-ban mobil pada jalan-jalan yang menuju ke istana. 3. Dualisme kepemimpinan nasional. Memasuki tahun 1966 terlihat gejala krisis kepemimpinan nasional yang mengarah pada dualisme kepemimpinan. Di suatu pihak, Presiden Soeharto masih menjabat presiden, namun pamornya kian telah merosot. Soeharto dianggap sebagai aspiratif terhadap tuntunan masyarakat yang mendesak agar PKI dibubarkan. Hal ini ditambah lagi dengan ditolaknya pidato sang proklamator hingga 2 kali oleh MPRS. B. Stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi. Terbentuknya pemerintahan Orde Baru yang diawali dengan keputusan Sidang Istimewa MPRS tanggal 12 Maret 1967 yang menetapkan Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden. Kedudukannya itu semakin kuat setelah pada 27 Maret 1968 MPRS mengukuhkannya sebagai presiden penuh. Pengukuhan tersebut dapat dijadikan indikator dimulainya kekuasaan Orde Baru. 1. Stabilisasi politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan. Orde Baru merancangkan berbagai konsep dan aktivitas pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Langkah-langkah pertama melaksanakan pembangunan nasional tersebut adalah dengan membentuk Kabinet Pembangunan 1 pada 6 Juni 1968. Program Kabinet Pembangunan 1 ini dikenal dengan sebutan Pancakrida, Kabinet Pembangunan yang berisi menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya pelaksanaan rencana pembangunan 5 tahun Replita dan pemilihan umum pemilu menyusun dan merencanakan Replita. Melaksanakan pemilu selambat-lambatnya pada Juli 1971. Mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa G30S PKI dan setiap bentuk rongrongannya, penyelewangannya, serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang 1945, dan melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara baik pusat maupun di daerah dari unsur-unsur komunisme. 2. Stabilitas penyeragaman. Depolitisasi parpol dan ormas juga diberlakukan oleh pemerintah Orde Baru melalui cara penyeragaman ideologis melalui ideologi Pancasila. Dengan alasan Pancasila telah menjadi konsensus nasional, keseragaman dalam pemahaman Pancasila perlu disosialisasikan. Gagasan ini disampaikan oleh Presiden Soeharto pada acara ulang tahun ke-25 Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta 19 Desember 1974. 3. Penerapan fungsi ABRI. Konsep dui fungsi ABRI sendiri dipahami sebagai jiwa, tekad dan semangat pengabdian ABRI untuk bersama-sama dengan kekuatan perjuangan lainnya memikul tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa Indonesia baik di bidang hankam negara maupun di bidang kesejahteraan bangsa dalam rangka penciptaan tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.